Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un. Yang berbuat riya. Wa yamna'una al-ma'un. Dan enggan memberikan bantuan. Sore hari yuriduna wajhah, yang dimana tatkala mereka berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, harapannya adalah ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-28, Rasulullah SAW pun diberikan sebuah teguran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Wahai Muhammad, bersabarlah. Bersabarlah bersama orang-orang yang senantiasa mereka menyembah Allah, berdoa kepada Allah di pagi dan di sore hari, yuriduna wajhah. Dan mereka dalam masa balik. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan, di antara masa balik seorang anak, khususnya anak laki-laki, adalah ketika mereka berumur 15 tahunan. Biasanya seperti itu masa balik, kata beliau rahimahullah ta'ala. Adapun masa balik bagi wanita adalah, atau anak-anak perempuan adalah, ketika mulai datang masa haid. Maka itu masuk kepada apa? Balik. Jadi ketika belum berumur 15 tahun bagi laki-laki, dan ketika belum datang masa haid bagi wanita atau bagi anak-anak perempuan, maka itu belum dikatakan dia itu balik dan masih kategorinya sebagai seorang anak yatim. Disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yutma ba'da ihtilam. Tidak dikategorikan seorang anak itu yatim setelah mereka itu bermimpi. Setelah mereka itu bermimpi. Maka tadi kita kembalikan pernyataan daripada Imam Syafi'i, bahwasannya kebanyakan anak-anak itu ketika bermimpi dan masa baliknya mulai itu ketika berumur 15 tahun. Wala yutma ala jariyatin idza hiya hadat. Dan bukan lagi seorang anak yatim bagi wanita, bagi anak perempuan, ketika dia sudah masa haidnya datang. Walaupun Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan masa haid
itu datangnya di umur 9 tahun. Nah, kalau sekarang mungkin kadang SMP kelas 3, kadang belum. Kadang mungkin SMA kelas 1 baru datang haid. Nah, beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan, menggambarkan itu terjadi di zamannya beliau, bahwasannya wanita ketika sudah masuk 9 tahun itu sudah masuk kepada masa haid. Itu di zaman beliau. Artinya yang perlu kita ambil pelajaran adalah kapan anak perempuan itu masuk masa haid, maka dinyatakan dia bukan sebagai anak yatim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin menyampaikan terkait dengan hal-hal yang dimana menyebabkan kita semuanya mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tatkala kita tidak perhatian kepada anak-anak yatim. Bahkan ada sebuah tahdir, ada sebuah peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita dengan sengaja, padahal kita mampu, kemudian kita pergunakan harta anak yatim tersebut dengan semena-mena. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 152, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddahu." Jangan kau gunakan harta anak yatim kecuali dalam kondisi-kondisi yang dibenarkan oleh syariat. Hatta yablugha ashuddahu, sampai mereka datang masa balignya mereka semuanya. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nisa ayat 10, bukan 100 ya, ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, dengan cara zalim, dengan cara semena-mena, padahal dia mampu, padahal dia tidak butuh kepada harta anak yatim, tapi dia pergunakan hartanya anak yatim bukan sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka hakikatnya sedang memakan api di perut-perut mereka semuanya. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan menyalakan di dalam perutnya, yaitu api neraka sa'ir. Ini sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan orang-orang yang menggunakan atau menyalahgunakan harta-harta anak yatim. Bahkan kata Imam As-Suddi, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, "Yusharu aqilul malil yatim zulman yawmal qiyamah walahiban nar yukhraju man fihi wa min masamihi wa anfihi wa ainihi kullu man ra'ahu ya'rifu annahu aqilu malil yatim nas'alallahu al-afiyah wassalamah." Kata Imam As-Suddi rahimahullahu ta'ala ketika beliau menafsirkan sebuah ayat yang ke-10 surat An-Nisa, kata beliau, "Yusharu aqilu malal yatim." Orang-orang yang memakan harta anak yatim akan dibangkitkan pada hari kiamat
tentunya makan dengan cara semena-mena dan kezaliman. Walahadan nar, yang dimana dia di mulutnya, pendengarannya, hidungnya, matanya keluar api. Dan setiap orang yang melihat dia pada hari kiamat, mereka mengetahui bi annahu akil malal yatim, bahwasanya orang tersebut adalah orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, secara semena-mena. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini sebuah gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan terkait dengan bahaya tatkala kita menggunakan hartanya anak yatim. Bahkan di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala betul-betul memperhatikan agar kita betul-betul perhatian kepada mereka anak-anak yatim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun kepada anak-anak yatim, fala taqhar, jangan dihardik. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Al-Maun, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, tidakkah engkau melihat siapa orang-orang yang yukadzibu bid-din, yang dimana mereka mendustakan agama. Ada yang mengatakan ad-din ini yaitu yaumul hisab, orang-orang yang mendustakan terkait dengan yaumul hisab. Mereka adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka orang-orang yang menghindari daripada anak-anak yatim, tidak mau berdekatan dengan anak-anak yatim, tidak mau bermujalasah duduk bersama mereka semuanya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, bahkan mereka pun tidak pernah memberikan anjuran kepada orang untuk senantiasa memberikan orang-orang miskin makanan. Dia tidak pernah memberikan makanan kepada orang miskin. Kalau memang belum pernah memberikan makan kepada orang miskin, maka sampaikanlah sebuah anjuran kepada kaum muslimin untuk perhatian kepada orang-orang miskin dan yatim. Minimalnya kita itu memberitahukan, menginformasikan kepada orang, walaupun kita belum mampu untuk mengamalkan itu semuanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan ad-dalu alal khairi ka ajri fa'ilihi. Orang memberikan petunjuk bagi orang lain dengan petunjuk kebaikan ka ajri fa'ilihi, itu balasannya sama sebagaimana orang yang melakukannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW memberikan sebuah himbauan kepada kita, memberikan sebuah anjuran kepada kita terkait dengan bagaimana sikap kita kepada anak-anak yatim. Disebutkan di sebuah hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masaha ra'sa yatimin falahu bi kulli sya'ratin tamurru 'alaiha yaduhu hasanah." Barang siapa yang mengusap kepalanya anak yatim, setiap rambut yang dia lewati oleh tangannya berbuah pahala kebaikan. Subhanallah. Kalau kita mengusap dari sini sampai belakang, berapa rambut yang sudah kita lewati? Pada setiap rambut itu pahalanya 1 kali kebaikan. Padahal kadang setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan.
Kadang pula sampai 700 kali kebaikan. Ini sebuah gambaran dari Rasulullah SAW untuk kita perhatian kepada anak yatim. Kemudian ditambah lagi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakada." Aku bersama orang-orang yang menanggung anak yatim di surga hakada. Wa asyara bisababati wal wusta. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, menunjukkan saking dekatnya dia bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala, ketika beliau berkomentar terkait dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi disampaikan, wa haqqa 'ala man sami'a hadzal haditsa an ya'mala bihi liyakuna rafiqan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil jannah wala manzilata fil akhirati afdalu min dzalika. Kata Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala, maka wajib dan berhak sepatutnya orang-orang yang mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi, dia betul-betul mengamalkan hadis tersebut agar dia mampu untuk bersanding bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Karena tidak ada kedudukan di surga tersebut yang lebih baik dibandingkan kita bersanding bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manggil sahabat tersebut dan menawari sahabat tersebut, salni u'tik, minta kepada aku akan berikan. Apa kata seorang sahabat tersebut? Ya Rasulullah, uridu murafaqatakal jannah. Aku hanya ingin bersama engkau di surga ya Rasulullah. Aku ingin bersama engkau di surga ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, selain itu silakan minta. Enggak ya Rasulullah, cuma itu yang saya minta. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu a'inni bi kasrati sujud. Kalau begitu bantu aku dengan kamu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang lain mengatakan apa? Katakanlah, Allahumma inni ala dzikrik wa ala husni ibadatik. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul selalu ingat kepada Allah dan memperbaiki ibadah dengan ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat ditawari semuanya dunia, tidak mau, pengennya hanya bersanding bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan syaka ila Rasulillah, ada seorang laki-laki datang mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kerasnya hati. Jadi hati ini keras banget rasanya. Nasihat itu tidak mengena. Nasihat itu langsung pergi dari dia. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in aradta an yalina qalbuk wa at'imil miskina wamsah ra'sal yatimi. Kalau kamu ingin hatimu menjadi lembut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa at'im miskina, maka berikanlah makan orang-orang yang miskin. Wamsah ra'sal yatim, dan juga usaplah kepala anak yatim. Itu akan mampu menjadikan hati kita menjadi lembut. Bahkan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan sebuah himbauan kepada kita semuanya untuk mengajak anak-anak yatim makan bersama kita semuanya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dhamma yatiman minal muslimina ila ta'amihi wa syarabihi hatta yughniyahu Allah, aujaballahu lahul jannah." Barang siapa yang mengundang anak yatim, yang memberikan makan anak yatim, memberikan minum anak yatim, sampai betul-betul dia merasa kenyang, aujaballahu lahul jannah, maka Allah akan berikan kepadanya surga. Subhanallah. Surga Allah sampaikan kepada para hambanya. Surga Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ala inna sil'atallahi al-jannah." Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala sangatlah mahal. Ketahuilah bahwasannya barang dagangannya Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Maka kita hidup ini kira-kira untuk apa? Maka selaku seorang muslim akan menjawab, kita ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka al-ihsan bil du'afa wal masakin ini perlu untuk kita senantiasa kembangkan, senantiasa kita lakukan agar kita betul-betul mendapatkan sebuah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya tutup, saya akan bawakan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat begitu indah sekali, memberikan sebuah peringatan kepada kita terhadap sebuah penyakit yang dimana wajib untuk kita semuanya menghindari daripada penyakit tersebut. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sayusibu ummati da'ul umam." Umatku akan tertimpa dengan penyakit umat-umat terdahulu. Al-asyarru wal bataru wat takasuru wat tasyahunu fid dunya wat tabaghud wat tahasudu hatta yakuna al-baghyu. Akhrajahu al-Hakim wa Tabrani fil Awsat wa Hasanahu al-Albani fi Sahih al-Jami'. Di sini ada beberapa penyakit yang akan menimpa kepada umat. Nabi mengatakan di zaman Nabi pada waktu itu, dan ternyata di zaman sekarang sudah mulai itu penyakit tersebut mulai ada pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-asyar, yaitu kufrun nikmah, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifuna nikmat Allah summa yunkirunaha. Mereka tahu nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Itu yang pertama, musibah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-batar. Al-batar adalah at-tughyan inda ni'mah, yaitu melampaui batas terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Artinya apa? Berhambur-hamburan terkait dengan nikmat, menggunakan sesuatu yang dimana kita tidak membutuhkannya, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang berikutnya adalah wat-takasur wat-tasyahun fid dunya. At-takasur adalah mengumpul-ngumpul harta, mengumpul-ngumpul materi duniawi. Kemudian wat-tasyahun fid dunya artinya saling bermusuhan, padahal itu perkara duniawi. Perkara duniawi yang dimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada artinya terkait dengan masalah dunia tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah at-tabaghud wa tahasud, yaitu saling hasad, saling dengki satu dan yang lainnya. Hatta yakuna al-baghyu, sampai akhirnya kepada suatu yang melampaui batas.
sehingga mereka keluar daripada tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita di tanggal 25 Ramadan ini, di hari Jumat, di bulan Ramadan ini, mari kita senantiasa hidupkan sebuah perhatian kita, sebuah empati kita kepada du'afa wal masakin wal yatama, agar semuanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita terkait pertolongan Allah, terkait rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, Allah limpahkan kepada kita semuanya. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam menjalani puasa Ramadan ini sampai kita selesai melewati Ramadan ini dan mencapai semua derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.